Orang-orang atau pasien dengan autoimun itu tidak bisa sembuh total. Remisi itu artinya dikontrol dengan baik dan tidak ada kambuhan. Nah, remisinya itu bisa dua, remisi dengan obat atau remisi tanpa obat. Ya, jadi namanya autoimun itu secara harafiah, bukan ya, secara awam adalah tubuh kita itu tidak bisa mengenali mana yang harusnya jadi kawan, mana yang harusnya jadi lawan. Ya akhirnya karena tubuh kita nggak bisa mengalami hal itu, mengenali, akhirnya dia justru mengira tubuh manusianya jadi lawan dan kawan. Nah otomatis, karena tentaranya mengira orang manusia ini yang harusnya klien malah jadi lawan, ya jadinya diserang terus. Jadinya reaksi peradangannya terjadi terus. Nah dan itu akan kambuhan. Nah biasanya cara mengontrolnya itu yang pertama dengan obat imunosupresan. Jadi aktivitas antibodi dan imunitasnya itu ditekan supaya tidak diserang terus. Sambil ternyata dari paper ada 4 kegiatan yang harus dilakuin oleh penderita autoimun supaya dia bisa terkontrol. Yang pertama adalah mengontrol hormon kortisol dengan cara stress management. Itu yang ngomong paper, coy. Jurnal, stress management. Jadi kalau orang-orang autoimun ini, pasien autoimun ini gampang bad mood, gampang marah, stres kerja, muncul dia gejala itu. Muncul, dan itu fakta, bukan mitos. Ada di paper. Kedua, adalah olahraga yang rutin. Karena olahraga yang rutin itu membantu mengontrol hormon kortisol dan membatasi aktivitas-aktivitas peradangan. Fakta. Ketiga, menjauhi makanan-makanan ultra processed food dan memakan makanan yang sehat dan minimal proses. Karena ternyata UPF itu bisa meningkatkan resistensi insulin, meningkatkan kortisol, yang akhirnya bisa, kortisol itu penting tapi kalau berlebihan nggak bagus. Dan bisa memacu reaksi autoimun ini. Dan yang keempat, apa yang paling penting? Terkait pertanyaan pertama, tidur teratur. Karena ternyata tidur teratur itu mengatur sistem metabolisme biologis tubuh, terutama hormon, supaya stabil. Kalau dia udah hobi begadang terus, itu membuat peradangannya nggak kelar-kelar, dan autoimunnya akan terjadi. Nah bayangin, kamu pasien autoimun, kamu shift lembur, dimarahi bos, sedentary lifestyle. Ya udah jelas nggak akan sembuh-sembuh, even itu pakai obat. Dan lucunya, tingkat pasien autoimun itu cenderung meningkat. Karena apa? Karena 2 hal ini, UPF dan begadang. Maka buat teman-teman sekalian, seleksi makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian, terutama yang mengandung ultra processed food. Apa ultra processed food? Ya. Ya, betul sekali, pinter ya mereka berdua ini. Makanya kalau dijajarin Andika dan Daniel, ini Andika nih Daniel, kayak angka 00. Haliburton. Ya masih sekarang. Haliburton tuh 00 kan. Semoga buat teman-teman pasien autoimun dimanapun Anda berada, jangan patah arang ya. Selalu ikuti prosedur pengobatan dari dokter Anda ya, dan selalu ikuti 4 hal ini tadi yang sudah saya sebutin.